Ngapunten Gus niki di tanglet mengenai sekarang ini kan di Indonesia terutama itu adalah sudah apa ya, bebas berpendapat Ya, mengenai apa, mungkin ada pemerintah yang Demokrasi lah. mengesahkan undang-undang atau iya. namun sekarang ini lebih, kalau saya menyebutnya itu degradasi moral. Memang. Adapun mereka berpendapat itu seenak mereka sendiri, dengan apa ya, dengan kata-katanya. Kalau sekarang itu menurut saya jarimu adalah harimaumu. Iya. Itu dari sehingga apa ya, seenaknya sendiri tanpa memperhatikan moral seperti itu. etika, Etika, Ada ya, adabnya. tata krama. keramanya. Ya, inilah zaman sekarang ini atau milenial ini, zaman yang kehilangan adab. Seakan-akan adab atau tata krama itu menjadi seperti kibrit ahmar, seperti wong Jawa ngarani mirah delima. Mirah delima itu diyakini ada itu, tapi di mana tidak ada yang tahu, tapi ada. Ini ulama-ulama sufi tasawuf menganggap zaman semakin akhir semakin kehilangan adab, kehilangan tata krama, etika, sopan santun. Itu menjadi barang langka. Nah, itu semua bidang tasawuf. Tasawuf awalan wa akhiran isinya adab, tentang tata krama ibadah, tata krama ubudiyah, tata krama ubudah, tata krama sembawarang kalir. Itu wilayah tasawuf. Berarti sangat cocok sekali ya ketika ada kajian-kajian seperti ini untuk apa ya, sedikit untuk memperbaikilah moral-moral yang Iya. mulai apa melemah, seperti itu, etika-etika yang telah pudar seperti itu. Iya, pendidikan moral Pancasalik Pancasalik ya. itu dibutuhkan. Pendidikan moral apa? Pancasalik. Iya. Wah. Siap. Mungkin bisa itu Gus dibacakan itu Pancasalik itu. Pancasalik satu. Ayo apa ayo? Pancasalik satu. Langgengkan istighfar, zikir, Langgengkan dan istighfar, zikir dan sholawat. Dua, ringankan Ringankan beban beban dengan doa, doa, sedekah dan tirakat. Tirakat. Tiga, hindari fitnah, hampiri fitrah. Empat, bergegaslah kembali ke jalan Allah dan berusahalah meraih ridhonya. Lima, empat, bergegaslah kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan, dan raihlah ridhonya. Lima, berusahalah menjadi insan paripurna. Leburkan pengakuanmu ke dalamnya Leburkan pengakuanmu ke dalamnya dan berusahalah menjadi insan paripurna. Tadi kalau disampaikan dengan tadi dari Mas Batik bahwa di zaman ini memang terjadi degradasi moral. Kemudian salah satunya solusi adalah harus belajar tasawuf. Iya. Nah, belajar tasawuf ini kemana, Gus? Degradasi itu penurunan moral. Penurunan yang drastis. Anjlok. Anjlok. Jadi gradasi itu mudun darokat. Awalnya moralnya bagus berarti. Dulu. Iya. Di zaman Nabi. Enggak, di bangsa kita Jawa ini dulu itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain moralitasnya tinggi. Ya. Adabnya, tata kramanya. Iya, tata kramanya tinggi. Wong Jawa gak ngerti Jawane. Ya itu. Itu sekarang saat ini Wong Jawa degradasi. gak ngerti Jawane iku wong Jawa kelangan adabe. Nah, itu untuk belajar tasawuf
gimana Gus? Apa cukup dengan membaca buku? Pelajaran Atau bagaimana? tasawuf itu butuh sosok teladan. Hmm. Contoh sing ketok moto. Hmm. Langsung-langsungan. Nggak bisa, nggak cukup hanya belajar ilmunya secara Baca-baca. tekstual atau buku. Harus ada pembimbingnya. ya, Gus? Harus ada Tanya-tanya Google itu enggak pembimbing bisa. dan contoh teladan yang dicontoh sing ketok moto. Nah, tasawuf sendiri itu apa sih Gus? Tasawuf itu Kan yang kita ketahui ya fikih, tauhid, akhlak. bukan tasawuf itu Akhlak itu. akhlak atau budi pekerti, luhur, warisan para nabi. Nggih, nggih. Berarti cocok sekolah kemudian sekolah percontohan. Oh. Saya nyuntut. Lek ujian nyuntuh terus. Suwe. Oh, ya gak sekolah percontohan iku. Mari bener kok. Inilah molak-maliknya Cak Rogo ini, Iya, molak-malik. Molak-maliknya itu. Kayak kita di tas raup itu. Oh, tas raup, iya ngantuk soalnya. Di antaranya pelajaran tasawuf itu adalah tadi kalau saya simpulkan yaitu siap salah. Iya itu disiplin belajar tasawuf itu. Murid tasawuf itu siap salah dan diam-diam meyakini gurunya itu bukan maha benar, bukan. Maha benar hanya Allah. Diyakini benar ae. Nggih, nggih. Nah, sama dengan prajurit ke komandan tadi. Iya, plek. Kepimpinannya. Iya. Karena pasti komandannya begini begitu itu nggak ngawur. Betul. Dia juga berdasarkan pengalaman. Pasti gak Betul. ngawur. Pasti berdasar ilmu. Iya. Ilmu dan keprajuritan, pengalaman. pengalaman. Nah, begitupun murid tasawuf ke gurunya yaitu disebut mursyid itu. Oh, nggak berani ngawur. Yang ditakuti para mursyid itu satu Allah, pemilik kebenaran, mutlak, maha benar. Dua, takut salahnya, kesalahan, takut salah. Nggih, nggih. Tidak takut ke makhluk, takut ke salah keyakinan, salah iktikad, salah berpikir, salah rasa, salah tingkah, salah Nggih. pola, salah sesuai salah kabeh. Tidak takut selain Allah dan kesalahannya yang dilakukan sendiri. Itu. Jadi berarti pelajaran tasawuf itu dimulai dari itu, Gus. Iya. Apa boleh dikatakan begitu? Jadi dimulai dari pandai-pandailah menyalahkan diri sendiri. Iya, memang itu dasar tasawuf. Dasar tasawuf. Jangan pernah yaitu ojo salah alamat ing dalam mengalamatkan salah ojo pisan-pisan nyalahno liyan. Nah, terus umpama saya sudah punya itikad, saya siap salah. Terus dalam kehidupan sehari-hari saya enak iya, kawur nggak ada salah. Salah letak keliru pasang. Ah, Apalah itu mah. salah Kalau letak. Begini dasarannya, ojo salah letak keliru pasang. Setelah mengaku salah, ini ya terusannya itu ingin benar. Ono terusane kepingin bener. Ada Bener, kelanjutannya. bener sing ya apa? Gak sing ya apa? Bener mung gue Kang Maha bener. Bener mung gue Allah. Lan juntuwe yaiku Rasulullah. Nggih, Pasca Rasul pewaris sejati Rasulullah. nggih. Ngene lho. Iku katone, pangeran katone. Nek kan lho gak oleh ngono. Berarti bagi pengamal tasawuf setelah kesadarannya bahwa awak gak tahu bener salah terus. Nah, kemudian harus mencari contoh teladan. Ya gitu. iyalah. Langkah kedua mencari contoh teladan. Iya, alias Nggih, nggih. guru. Terus kalau sudah menemukan contoh teladan, Siap nurut manut. siap Taat menurut kepada atasan.
atasan itu gurunya. Ya, iya. Kalau di Kalau di militer kan komandannya. Iya, taat kepada komandan. Taat kepada Iya. guru mursyid dengan tidak meminta perintah atau putusan. Iya, ya itu kan komandannya murid. Nggih, nggih. Murid itu gak oleh sakarepe dhewe ngene ngono. Kudu Nggih, nggih, atas komando komandan. Satu komando. Iya. Dan komando itu enggak ada dua. Kalau di sehari taat Kalau- pada kader. Ya, iya, kalau ada dua komandan, waduh prajurit iki. Komandan pasti satu. Nggih, nggih. Dia tidak boleh sembarangan bertindak. Harus seizin dan perintah komandan. Nggih. Kemudian kalau diperintah komandan, masih aku ya apa? Kau usah terbebani, si tanggung jawab si merintah. Nggih, nggih, nggih. Tembak niku. Wala tembak. Oh, nggih, nggih. Iki lho kanca dhewe iki dan ruan dia mbek aku. Nggih, nggih. Iku musuh dalam selimut, tembak. Nggih, nggih. Tembak. Betul, betul. Berarti di posisi itu setelah menemukan contoh teladan, kemudian siap nurut manut, di dalam siap nurut manut itu tidak boleh menduga, berprasangka. Enggak yang boleh bukan-bukan. blas. Mutlak tidak Oh, boleh. komandan nih. Enggak Nggak boleh gitu. Apa? Batal statusnya sebagai murid. Enggak boleh mempertanyakan seperti itu. Kalau belum siap transaksi begitu, jangan berguru. Nggih, nggih. Berarti apa ada itu di militer itu Ada seperti itu. sebelum nggak siap sumpah atau Pertama. janji. Perintah. Kamu nanti berangkat untuk melaksanakan satgas ke Libanon seumpamanya. Setelah mempersiapkan semuanya, 5 menit sebelum keberangkatan dia tidak jadi berangkat untuk ke Libanon. Komandan ini nggak jelas, saya sudah pesan tiket, sudah ini apa maksudnya? Ternyata di sana ada konflik yang membuat mengancam nyawanya. Seperti itu. Lah nek diterus nolak setor nyawa. Betul. Lah, sing rusak nek komandan. Komandan. Lah, Enggak, maksud saya sebelum jadi prajurit apa begitu Ada dijanji jadi atau prajurit, sumpah jabat sumpah Ah. apa gitu loh. Ya sudah ada itu apa namanya? Tidak boleh membantah itu. siap nurut manut Harus tadi. seperti Iya. itu. dan itu sudah diberitahukan sebelum Doktrinnya diterima. seperti itu Sebelum memang. diterima sebagai prajurit sudah dikasih tahu. Sudah. Loh jelas transaksi ini. Iya. Oke, selamat kula ben mboten daftar kontak. Lagian tinggine kurang toh ya. Sudah. Tentara Allah aja. Di tarekat pun begitu. Enggak sembarangan masuk. Makanya yang ingin menjadi murid tarekat di apa jenenge diorientasi dulu Nggih. dibeberkan konsekuensi itu kewajiban, konsekuensi yang harus ditaati bla 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 bla. Anu siap melarat, anu barang. Siap anu. Kalau Malatnya bisa. Nggih. kalau dirasa nggak siap, jangan ikut-ikutan. Masuk tarekat ini memang hanya bagi pemberani yang bernurani. Kalau di militer itu ada prinsipnya ragu-ragu kembali. Seperti itu. Setuju. Ragu-ragu kembali. Ragu-ragu kembali. Maksudnya kembaliannya berapa gitu. Maksudnya mulia. Kembaliannya berapa? Gak usah ning kene mulia. Nah, kalau di pesantren, mamang, balik. Oh, nggih. Mamang gak usah budal. Iya, mamang nggak usah budal. Itu sering kami sampaikan juga itu Gus. Jadi di beberapa teman yang pingin ikut itu, wis mantep tak dorong. Belum mantep silakan keluar. Loh iya, tegas sekali, jelas. Gak segampang itu ya ternyata masuk. Karena Seleksi. karena bertarekat itu ini perbandingan sama militer. Nggih. Karena di tarekat itu hanya ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Sisanan berarti. Iya, alias masih sana. Memang yang terjadi seperti itu juga di militer itu, Gak ada pintu keluar. meskipun dalam peraturannya itu ikatan dinas itu 10 tahun. Apabila dia itu berdinasnya masih 5 tahun, dia kok apa namanya Bukan ingin mundur,
itu tidak bisa, akan dia harus mengganti gaji-gaji yang sebelumnya. Ayo. Itu intinya Ayo. apa ya, bisa masuk tapi untuk keluar itu sangat sulit. Iya. Desersi. Beda kalau desersi kita kan pelanggaran. Apa desersi ya Allah? Pelanggaran. Kayak ngerti-ngerti ya desersi. Pelanggaran. Tarekat masuk lawan pelanggaran. Oke. Wah, desersi itu. Tapi ya walaupun ada ya tipis lah bedanya. Ya. Kalau di tarekat itu nggak boleh, nggak ada mecat itu. Nggih. Pemecatan itu nggak ada. Betul. Walau kana magana dzambuhu. Walaupun dosane gedene kaya apa. Kalau di militer masih ada. Masih ada. Ya, kalau di tasawuf, di tarekat itu nggak ada murid dipecat itu. Digulingkan. Walau kana magana dzambuhu. Walaupun dosane gedene kaya apa. Kecuali dia kafir harbi itu berbalik menyerang ini pun bukan pemecatan tapi difa' anin nafsi. Tidak mengenal pemecatan. Masih pelanggaran sing kaya apa. Nggih. Dengan syarat dielingno jek eling, jek masuk. Dielingno jek jek ngrungokno. Anda wis gak ngrungokno ya tetep gak dipecat tapi ya wis gak ono gaene ya wis Nggih. Tidak ada.